Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah Masjid Jami Al-Bassam yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan taklim kita dengan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai hadis yang ke-495 dengan bab keutamaan lapar, bab keutamaan lapar wa khushunatil 'aish wal iqtisari 'alal qalil, dan mementingkan dan iqtisar 'alal qalil minal ma'qulat. Artinya kita mengedepankan sedikit makan dan minuman dan juga pakaian. Hadis ini sebelumnya sudah dibahas, mungkin ya, beberapa hadis dari bab ini sudah dibahas. Kita lanjutkan hadis yang setelahnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi rumiha min ya Allah ya rabbal alamin. Wa an Sahl bin Sa'id radhiyallahu anhu qala ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqi min hina ba'athahu Allah ta'ala hatta qabadahu Allah ta'ala faqila lah hal kana lakum fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam manakhil qala ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munkhalan min hina ibta'athahu Allah ta'ala hatta qabadahu Allah ta'ala faqila lah kaifa kuntum ta'kuluna asy-sya'ira ghayra mankhul qala kunna nadhanuhu wa nanfukhuhu fayatiru ma tara wa ma baqiya tharraynahu. Rawahul Bukhari. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu aw rahimahullahu taala. Hadis ini datang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sa'ad bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Dari sahabat Rasul, namanya apa? Namanya siapa? Sahal bin Sa'ad. Semoga Allah meridai beliau. Kata beliau, ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah melihat gandum. Maksudnya apa? Gandum, terigu gandum yang halus, bersih dan juga putih seperti terigu lah ya kalau di kita mah. Rose brand. Apalagi Saudara? Dan masih banyak sekali puluhan merek terigu gitu ya di kita, dari yang rodi, yang kurang bagus sampai yang paling bagus. Nah, Rasulullah SAW belum pernah melihat gandum, gandum, terigu gandum gitu ya, yang halus, bersih, putih. Sejak kapan? Min hina ba'athahu Allah ta'ala hatta qabadahu Allah ta'ala. Sampai dari mulai beliau diutus sampai beliau wafat, beliau pernah melihat, apalagi memakan, maksudnya gitu ya. Belum pernah melihat apalagi memakan gandum yang putih, halus dan bersih. Faqilalah, maka dikatakan kepada beliau, kepada Sahal, hal kana lakum fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakhil. Apakah ada di antara kalian, apakah kalian memiliki manakhil? Manakhil itu apa? Saringan, pengayak gitu ya.
apakah di zaman Rasulullah SAW kalian memiliki ayakan, saringan gitu ya, pengayak? Qala, maka Sa'd bin Sa'id berkata, ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munqalan min hina ba'athahu Allah taala hatta qabadahu Allah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah melihat saringan apa maksudnya? Saringan gandum yang sudah dihaluskan gitu ya. Nah, enggak pernah. Artinya apa? Yang dimakannya kasar gitu ya. Semenjak diutus sampai beliau meninggal gitu ya. Artinya kata para ulama, ada kemungkinan beliau sebelum diutus pernah apa? Pernah melihat gandum yang halus ataupun saringan. Karena kata para ulama, beliau kan sebelum menjadi nabi dan rasul itu pernah kemana? Ke Syam. Ya. Ke Yaman, ke Syam, di situ banyak apa? Terigu, gandum yang halus. Dan juga banyak juga saringan pada waktu itu, ya. Makanya kata rawi, semenjak Rasul diutus sampai meninggal, beliau pernah melihat gandum yang halus dan juga saringan untuk menyaring gandum. Nah, kemudian dikatakan lagi, kaifa kuntum ta'kuluna asy-sya'ira ghairu mankhul? Bagaimana caranya kalian makan gandum yang sudah digiling itu tanpa adanya saringan? Qala kunna nathanuhu wa nanfuhu. Kami dulu itu ketika ada gandum, kemudian gandum itu apa? Ditumbuk. Ya, ditumbuk pakai apa? Di zaman Nabi pakai palu, pakai halu, bukan, pakai batu, ya. Jadi zaman Rasulullah SAW gandum itu ditumbuknya pakai batu. Kunna nafhanuhu wa nanfukuhu. Jadi setelah gandum itu ditumbuk, kan pastinya masih ada apa? Masih ada kulitnya. Ya, masih ada kulitnya. Ketika kulitnya dan dalamnya menyatu, maka kami meniupnya, ditiup. Ya, ditiup. Jadi kulitnya terbang, yang ada apanya? Dalam gandumnya itu yang sudah menjadi terigu kasar. Fayatiru matara. Kemudian kotoran-kotorannya atau sisa-sisa gandum itu terbang gitu ya, kulitnya atau sisa-sisanya itu terbang karena ditiup gitu ya, ditiup. Wa ma baqiya sarrainahu, dan apa-apa yang tersisa dari gandum yang telah ditiup itu kami jadikan makanan. Sarrainah itu artinya apa? Ya, ditaruh di suatu wadah, kemudian dikasih apa? Dikasih air, kemudian diadoni gitu ya. Jadi adonan. Setelah jadi adonan jadi masak untuk dijadikan roti. Itulah salah satu gambaran kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Sangat kekurangan, seadanya, tidak berlebihan ya. Tidak seperti zaman sekarang mungkin ya. Yang namanya terigu itu bermacam-macam ya. Makanan pun bermacam-macam ya. Rotinya Rasulullah SAW dari gandum yang kasar ya, bukan gandum yang halus. Kalau zaman kita kayak sepertinya sudah tidak ada gitu ya. Di zaman kita sepertinya sekarang sudah tidak ada. Kecuali mungkin di pedalaman Afrika itu memang masih ada ya. Nah, di kita itu sangat sulit ditemukan seperti itu gandum yang kasar. Ya, roti, masya Allah, sekarang dibuat dari gandum atau terigu yang sangat halus. Bahkan di kita sudah ada apa? Roti yang sangat mahal, Pak ya. Roti apa? Roti apa yang sangat mahal?
sari roti, rotio, atau banyak lagi gitu ya, macam-macam roti. Saya buka di internet, coba apa sih roti yang paling mahal? Ternyata namanya roti gold, apa gitu ya, bread gold, roti emas dari Italia. Harganya berapa? 2 jutaan, satu potong itu 2 jutaan. 2 juta. Memang di situ ada apa? Komposisinya ada emas. Pernah dengar mungkin sekarang ya, makanan yang komposisinya itu ada bahan apa? Emas. Emas dimakan sekarang itu ya. Pernah dengar? Mas Jawa. Ya, sehingga sebagai masyayikh ditanya tentang apa hukumnya memakan emas. Kan kalau menggunakan wadah ya, seperti piring, gelas, apa namanya, sendok, garpu dengan emas tuh haram ya. Haram digunakan. Tapi ini sekarang, zaman sekarang dimakan emas itu. Ya. Jadi roti tadi itu memang ada beberapa miligram emas gitu ya. Tapi setelah diteliti memang tidak berbahaya emas itu ya dimakan. Bahkan menimbulkan kecerdasan karena Sadruddin ya, emas itu dimakan. Apalagi emas Jawa. Ah itu ya, emas. Dan memang ada sekarang ya. Kata Syekh Usman Khomis, bahkan ada syai minuman yang ditaburi emas ya, emas halus, tentunya bukan emas gelondongan ya, emas halus beberapa mili untuk mencampurkan syai itu ya. Bahkan roti tadi pun sama, ditaburi dengan emas. Dan banyak sekali makanan sekarang yang ditaburi dengan emas. Nah, apa hukumnya itu dicari-cari ya. Memang di zaman dulu tidak ada emas dimakan ya. Zaman sekarang aja emas itu dimakan. Ya, ternyata kata Syekh Usman Khomis mengatakan itu tidak boleh gitu ya, haram. Tapi beberapa fatwa ya, seperti soal wal jawab di internet itu membolehkan. Yang penting tidak madarat gitu ya, dan tidak berlebihan. Tentunya kalau sudah menggunakan emas sudah berlebihan ya. Nah, tapi dia mengatakan boleh, katanya minimal makruh. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, sebaiknya jangan gitu ya. Sebaiknya jangan itu makanan yang mengandung emas gitu ya. Nah, inilah keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hidup. Kalau kita baca dari hadis awal tentang zuhud sampai tentang lapar sekarang, apakah Rasul itu selama hayatnya, selama hidupnya dalam keadaan fakir, miskin seperti itu? Ya. Apakah Rasul dalam keadaan fakir selamanya, miskin? Maka para ulama ketika menggabungkan sirah, sebenarnya tidak seperti itu gitu ya. Tidak seperti itu. Sebagaimana dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, kata beliau ya, di zaman dulu umat-umat terlebih dahulu, kata beliau, kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, umat-umat terdahulu itu termasuk para nabi, rasul dan para sahabat, mereka itu ada tiga golongan. Golongan yang pertama ada para nabi dan rasul dan para sahabat. Memang mereka dalam keadaan apa? Kaya raya. Seperti siapa? Nabi dan rasul yang kaya raya? Nabi Sulaiman. Ayahnya juga siapa? Ayah Nabi Sulaiman? Nabi Daud alaihissalam, raja. Kemudian juga Nabi Ayyub. Nabi Ayyub itu yang beliau dicoba itu beliau kaya juga. Nah, dari kalangan sahabat siapa yang kaya raya? Adalah seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya. Itu golongan yang pertama kata beliau dalam Majmu' Fatawa. Kedua, ada yang memang para nabi dan rasul itu apa? Dalam keadaan hidup miskin. Seperti siapa? Nabi Isa alaihissalam, dan juga dari kalangan sahabat siapa? Ali bin Abi Thalib, beliau ya, karena sahabat yang itu Ali bin Abi Thalib, dan masih banyak yang lainnya. Nah, ada kemudian kata beliau ada kelompok yang ketiga menggabungkan
antara al-faqru wal ghani wal kafaf. Fakar itu apa? Kekurangan, kefakiran. Ghani, kecukupan, kekayaan. Dan juga al-kafaf. Kafaf itu adalah tidak banyak, tidak kurang, cukup. Itu namanya kafaf. Dan kata beliau, inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Abu Bakar dan Umar, kata beliau dalam Majmu' Fatawanya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selama hidupnya menggabungkan ini al-ghina, kekayaan, karena beliau juga pernah menyimpan beberapa kut, ya, bahan pokok makanan untuk setahun, walaupun belum pernah sampai setahun, karena ada fakir miskin yang butuh dikasih, untuk nafkah keluarganya dikasih, untuk ada tamu dari utusan-utusan dikasihkan, dijadikan jamu, gitu ya. Nah, dan juga beliau terkadang dalam keadaan kefakiran, ya, sebagaimana di awal-awal Islam, sebagaimana halnya hadis-hadis yang sudah dijelaskan di awal, ya, tentang juhud, tentang keutamaan lapar, ya, bagaimana Rasulullah SAW cukup dengan yang ada, ya. Nah, atau bahkan beliau dalam kekurangan, ya, artinya tidak ada makanan sama sekali, atau al-kafaf. Kafaf itu adalah beliau ada makanannya, ada untuk beliau dan untuk keluarganya, tapi tidak lebih, ya. Jadi kehidupan Rasulullah SAW terkait ekonomi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu 3: keadaan fakir, kemudian kaya, maksudnya lebih, gitu ya, punya kelebihan, dan juga yang ketiga adalah kesederhanaan, tidak lebih dan tidak kurang. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.